Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Caiful TV. Pada kesempatan kali ini saya ingin doakan teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dimurahkan rezekinya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, masih terkait dengan BLT atau BSU, bantuan subsidi upah gaji di bawah 5 juta. Sebagai seorang admin HRD tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan ya dari karyawan. Kenapa belum cair? Kenapa lama kali cairnya seperti itu ya? Oke teman-teman, untuk tidak memperpanjang durasi video ini, langsung saja kita dengar percakapan dari okejon.com dengan pihak BP Jam Sostek. Oke, kita simak bersama-sama. Pak, bagaimana evaluasi dari batch pertama kemarin, Pak, sejauh ini, Pak? Ya, jadi batch pertama itu sudah kita serahkan ke Kementerian Tenaga Kerja di hari Jumat lalu ya, tanggal 24 Agustus. Sebanyak 2,5 juta nomor rekening atau 2,5 juta pekerja. Itu sudah kita serahkan. Tentunya di proses pembayaran dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja. Dan tentunya ada proses pengecekan kelengkapan data di Kementerian Tenaga Kerja, dan juga ada proses pembayaran yang dilakukan dengan perbankan. Saya kira mungkin ada yang sudah menerima atau mungkin masih dalam proses ya. Oh, masih dalam proses ya. Artinya ini memang. Oke teman-teman, dijelaskan bahwa proses pembayaran BSU, bantuan subsidi upah itu ternyata sebagian sudah dibayarkan dan sebagian lagi masih dalam proses. Oke, kita dengarkan lagi. Banyak sekali Okezoners yang mengatakan bahwa mereka belum terima, baik itu dari perbankan maupun karyawan swasta lainnya. Tetapi ada juga teman-teman mereka yang sudah terima. Sebenarnya proses untuk pencairan itu tadi atau ditransfer ke rekening mereka itu membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Ya, jadi kalau di BP Jam Sostek ini kan menyediakan data. Jadi kita sebatas menyediakan data, kemudian data kita lakukan validasi, ya, kemudian sudah lengkap, baru kita serahkan ke pemerintah untuk proses pembayaran. Jadi detail proses pembayaran sepenuhnya semua ada di pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja ya. Tapi tentunya kalau kita melihat proses pengiriman dana antar bank kan ada proses clearing ya, perlu waktu di situ. Dan juga bank untuk melakukan pengiriman kan perlu waktu juga, karena jumlahnya kan besar sekali, 2,5 juta sekaligus ya. Saya kira pasti akan dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Baik, yang tervalidasi 2,5 juta. Yang invalid berapa, Pak? Ya, enggak. Jadi total dari target itu kan 15,7 juta. Rekening yang sudah tapi maksud saya untuk yang batch pertama, Pak. Ya, rekening yang sudah masuk 14,3 juta. Kemudian dari 14,3 juta itu yang sudah valid 11,5 juta. Yang sudah kita serahkan ke pemerintah batch pertama 2,5 juta. Nah, kalau 2,5 juta yang sudah terbayar berapa ke penerima? Ya, itu dari kementerian. Karena itu ada di pemerintah. Ya. Kalau yang dikembalikan itu ada 1,2 juta. Itu rata-rata karena apa, Pak, dikembalikan? Ya, ada nomor rekeningnya tidak tidak aktif di bank. Ya, ada juga yang namanya tidak sesuai. Ya, kemudian umumnya namanya tidak sesuai itu maksudnya nama yang terdaftar di kantor dengan akun bank atau yang terdata di BP Jam Sostek, Pak? Ya, jadi nomor rekening di bank harus sama dengan nomor dan nama yang tercatat di BP Jam Sostek. Ya. Oke, ada beberapa nih, Pak, dari teman-teman di Okezoners yang kemudian mereka mengatakan bahwa semua mereka datanya sudah valid, maksudnya sudah lengkap, sudah diberikan, akun juga sudah sesuai nama, dan semuanya aktif, tapi masih belum terima. Itu apakah karena memang masih proses,
atau mereka harus mencari tahunya bagaimana begitu, selain bahwa memang kan karena di website nggak bisa memastikan bahwa mereka memang layak menerima gitu. Ya, jadi kalau sesuai dengan kriteria saya sebutkan 5 tadi sudah terpenuhi, tentunya pasti akan mendapatkan. Nah, kalau belum juga pasti Pak ya. Ini hanya masalah waktu karena kan dilakukan pembayaran secara bertahap. Terus sekarang sudah ada yang valid 11,5 juta. Untuk membayar 11,5 itu kan perlu waktu itu, ya, dan dilakukan secara bertahap per batch. Kemarin batch pertama 2,5 juta, hari Selasa kemarin kita serahkan lagi 3 juta, jadi ada 5, nah, sekarang saya kira dalam proses pembayaran, ya saya kira ditunggu saja pembayarannya. Ya, jadi apakah peserta prakerja bisa mendapatkan bantuan ini, Pak? Ya, jadi sesuai dengan kebijakan bahwa penerima bantuan subsidi upah ini bukan penerima bantuan yang lain, termasuk prakerja. Jadi kita juga memang sudah cross check di sini, penerima prakerja tidak bisa menerima bantuan subsidi upah ini. Artinya gini Pak, maksud saya ini kan katanya dalam minggu ini nih ada yang sudah akan dicairkan, akan disalurkan untuk yang batch kedua. Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Tapi menurut Bapak dari informasi dari pemerintah sendiri, apakah memang batch kedua sudah ditransferkan, Pak? Ya, menurut koordinasi kita bahwa batch kedua memang dimulai dibayarkan atau ditransfer minggu ini. Tetapi sekali lagi transfernya itu tidak bisa serentak, tidak bisa bersamaan. Jadi dari 3 juta. Oke, teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan dari pertanyaan dari okezone.com ke pihak BP Jam Sostek. Di situ bisa kita simpulkan bahwa data yang masuk ke BPJS Ketenagakerjaan yang sudah diserahkan sebanyak 14,3 juta dari 15,7 juta. Dari 14,3 juta yang valid sekitar 11,5 juta. Yang lainnya masih proses validasi. Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dari 15,7 juta calon penerima subsidi upah yang telah masuk datanya dari BP Jam Sostek sebanyak 14,3 juta. Kemudian dari 14,3 juta itu terdapat 11,5 juta yang telah divalidasi aktif. Kemudian dalam pembayarannya, dalam pelaksanaannya, tahap pertama BP Jam Sostek menyerahkan 2,5 juta pekerja yang dibayarkan pada tahap pertama dan sudah diproses pembayarannya, dan sebagian sudah dapat, kebanyakan sudah dapat yang di tahap pertama. Kemudian untuk di tahap kedua, di tanggal 1 September sudah diserahkan datanya sebanyak 3 juta pekerja dan masih dalam proses pembayaran. Karena dijelaskan oleh pihak BP Jam Sostek, karena banknya banyak seperti BRI, BCA, BNI, BTN dan lain sebagainya, memerlukan clearing, memerlukan waktu. Kemudian ada satu lagi yang menarik, banyak juga pertanyaan ke saya melalui kolom komentar di YouTube. Bagaimana kalau untuk orang yang sudah melamar di prakerja ya. Oke, tadi sudah dijelaskan untuk BSU, bantuan yang dimaksud tersebut adalah bagi karyawan atau pekerja penerima bantuan subsidi upah ini hanya yang bergaji di bawah 5 juta. Maka selain dari itu tidak termasuk kategori termasuk prakerja gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian informasi kali ini, semoga informasi ini membantu. Oke, dan satu lagi, bahwa dikatakan oleh pihak BP Jam Sostek dan Ibu Menakar, selagi nomor rekening Anda sudah terdaftar dan valid, diharapkan untuk bersabar karena tinggal tunggu proses dan pasti dibayar. Oke, saya Saiful Ikhwan dari Caiful TV.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.